Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, Ibu mau membuat video pembelajaran nih tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ini kompetisi dasar 3.4. Oke, 3.4 struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kita akan membahas bagian-bagian tumbuhan gitu ya, struktur dan fungsi tumbuhan itu apa aja fungsinya. Setelah itu jaringannya. Kalau sudah tumbuhannya nih yang kita lihat gitu, baru kita ke jaringan-jaringannya yang ada di dalamnya gitu. Selanjutnya teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan apa aja sih gitu. Dan terakhir nanti kita akan bahas tentang fotosintesis. Pasti kalian udah nggak asing ya dengan fotosintesis. Pasti kalian udah pada mengerti. Tapi di sini ada percobaan-percobaan yang membuktikan terjadinya fotosintesis. Seperti itu. Kita pertama ini akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Oke. Jaringan pada tumbuhan itu dibagi jadi dua, jaringan meristem dan jaringan permanen. Ya, jaringan meristem itu apa sih? Jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus yang bersifat embrional untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Gitu ya. Jadi kalau meristem itu jaringan yang terus membelah diri secara terus-menerus. Ciri-ciri jaringan meristem apa aja sih? Sel-selnya merupakan sel muda yang berukuran kecil. Sel penyusun jaringan meristem bersifat embrional atau selalu aktif membelah. Gitu ya, embrional itu artinya selalu aktif membelah. Sel penyusun jaringan meristem memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sel penyusun jaringan meristem memiliki dinding yang tipis, tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Jadi rapat-rapat tuh jaringannya gitu ya. Sel-selnya rapat-rapat gitu, jadi nggak ada ruang antar sel. Nah, jaringan meristem itu terbagi menjadi dua lagi, meristem primer dan meristem sekunder. Bedanya apa sih? Ini pokoknya kalian harus bisa memperhatikan perbedaan-perbedaannya ya. Jaringan meristem primer, yaitu jaringan meristem yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Ya. Contohnya di mana sih? Ada di ujung batang, ujung akar gitu. Jadi kan untuk pertumbuhan, jadi adanya di ujung-ujung gitu. Meristem yang terdapat di ujung batang dan ujung akar disebut meristem apikal. Oke. Kegiatan jaringan meristem primer menimbulkan batang dan akar batang yang panjang. Pertumbuhan jaringan meristem primer disebut pertumbuhan primer. Ya. Kedua, meristem sekunder adalah jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali gitu. Sel-selnya dewasa nih gitu. Pertumbuhan jaringan meristem sekunder disebut pertumbuhan sekunder. Jadi kalau primer, pertumbuhan primer. Kalau meristem sekunder yaitu pertumbuhan sekunder. Kegiatan jaringan meristem menimbulkan pertambahan besar tumbuhan. Gitu ya. Kalau tadi meristem primer itu terletak di ujung-ujung ya, ujung batang, ujung akar. Kalau meristem sekunder itu adalah kambium. Ya, kambium itu apa sih Bu? Kambium itu untuk apa? Kambium itu yang membuat tumbuhan itu menjadi besar. Kayak misalnya pohon beringin. Itu pohon beringin jadi besar salah satunya karena ada kambiumnya. Gitu. Jadi kalau tumbuhan yang nggak besar-besar itu berarti tidak memiliki kambium. Gitu. Kambium adalah lapisan sel-sel tumbuhan yang aktif membelah dan terdapat di antara xilem dan floem. Ya, jadi kambium itu ada di antara xilem dan floem. Aktivitas kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang tumbuhan menjadi besar gitu.
Jadi pohon-pohon yang gede-gede itu, nah itu yang membuat dia jadi besar itu salah satunya adalah kambium. Nah, itu jaringan meristem, jaringan muda biasa disebutnya ya. Yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Kalau tadi jaringan meristem itu dia aktif membelah, nah kalau permanen itu gimana sih? Yaitu jaringan merupakan hasil pembelahan sel meristem primer dan sekunder yang sudah berdiferensiasi. Jaringan primer sifatnya non-meristematik, tidak aktif membelah, tidak tumbuh, dan tidak berkembang. Gitu ya. Ciri-cirinya apa sih? Tidak memperbanyak diri, selnya relatif besar daripada meristem, selnya memiliki vakuola yang besar, dinding selnya sudah sesuai dengan fungsinya, terkadang selnya sudah mati. Gitu, memiliki ruang antar sel gitu. Jadi kayak urutannya jaringan meristem gitu yang muda, terus dia ada lagi jaringan permanen yang dewasa gitu. Kan kalau lama-lama kalau udah tua mati gitu kan ya. Ini jaringan permanen itu selnya kadang mati gitu. Nah, jaringan penyusun struktur tumbuhan itu ada 4 ya. Yang pertama pelindung, jaringan pelindung. Terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Ini Ibu jaringan penyusun tumbuhannya dimulai dari yang terluar ya. Jadi kalian ingat-ingat aja dari yang terluar itu adalah jaringan pelindung yang melindungi. Tersusun dari sel yang rapat tanpa ruang antar sel, tidak berklorofil, mengandung lapisan lilin, hasil sekresi sebagai pelindung. Contohnya apa sih? Jaringan pelindung itu biasanya contohnya adalah epidermis. Ingat ya, epidermis adalah jaringan pelindung. Sel-sel epidermis dapat berkembang menjadi alat pelindung tambahan. Misalnya, stomata biasanya ada di daun ya. Sisik, trikoma, rambut-rambut gitu, di akar biasanya. Dan duri, gitu di batang biasanya. Atau spina. Nah, itu tuh termasuk jaringan pelindung, modifikasi dari epidermis. Oke? Nah, ini nih jaringan pelindung nih. Ya, salah satu contohnya ada di macam-macam tumbuhan. Jaringan dasar yang kedua berfungsi memperkuat kedudukan jaringan lain. Ini setelah jaringan pelindung ya. Sebagai tempat melekatnya jaringan lain, jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Gitu. Berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh jaringan dasar adalah parenkim. Ayo diingat ya. Jadi kalau contoh jaringan pelindung adalah epidermis. Epidermis yang kalau termodifikasi itu ada bisa duri gitu ya. Bisa jadi stomata, bisa jadi sisik gitu-gitu. Nah, kalau jaringan dasar contohnya adalah parenkim. Nah, jaringan dasar ini, parenkim ini, itu terdapat pada apa aja? Akar, batang, daun, dan buah. Sel hidup dan aktif. Berdinding tipis, bulat, persegi atau panjang. Terdapat ruang antar sel. Banyak mengandung kloroplas. Pada buah dan umbi, parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan. Oke, jadi pada buah sama umbinya itu terdapat cadangan makanan. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk fotosintesis. Jadi Ibu ngingetin, kan jaringan parenkim itu di dasar kan? Nah, kalau pada daun, si jaringan parenkim ini berdiferensiasi, kayak ibaratnya apa ya? Termodifikasi itu loh, termodifikasi gitu. Dia itu disebut juga kalau di daun itu jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Gitu ya. Tapi kalau pada buah dan umbi, parenkim ini itu adalah menjadi cadangan makanan. Paham ya? Gitu. Jadi beda-beda gitu.
di daun, buah, umbi, nanti batang sama akar itu tetap namanya parenkim. Ketiga, jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan, gitu ya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Agak nyaru ya sama parenkim ya. Nah, bedanya apa kolenkim sama sklerenkim? Yang paling menonjol ini. Kalau kolenkim itu berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Kalau sklerenkim menyokong bagian tumbuhan yang sudah tua. Itu perbedaan yang terlihat gitu. Yang menonjol gitu. Sel, ya kalau kolenkim, sel bulat, selnya berbentuk bulat karena penebalan selulosa pada dindingnya. Selnya hidup. Tidak ada ruang antar sel, jadi rapat-rapat gitu. Dinding sel terdiri dari selulosa dan pektin. Kalau sklerenkim itu dindingnya tebal, keras dan memiliki noktah, tersusun dari sel mati. Kalau tadi sel hidup ya, kalau kolenkim tidak terdapat ruang antar sel sama. Dinding sel mengandung selulosa dan lignin. Terbagi menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Oke ya. Bisa dilihat juga bentuknya. Nah, yang keempat adalah jaringan pengangkut atau vaskuler. Pengangkut zat makanan atau sisa metabolisme terdapat dua jaringan nih. Kalau pengangkut, yaitu jaringan xilem dan floem. Pasti kalian pernah dengar ya. Kalau xilem itu bedanya apa sama floem? Kalau xilem itu pembuluh kayu tersusun atas tabung-tabung pembuluh, berfungsi menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dari akar menuju bagian atas daun, tersusun dari traceit, trakea, parenkim, dan serabut. Bedanya apa sama floem? Struktur mirip dengan xilem, dinding sel mengalami penebalan selulosa dan pektin, mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Tersusun dari sel bulu tapis, sel pengiring, parenkim floem, dan serabut floem. Beda yang paling menonjol dan harus kalian ingat adalah xilem itu mengangkut air, garam, dan mineral. Oke, kalau floem mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis atau bisa disebut kayak ibaratnya makanan ya. Biasanya ibu ingatnya gini nih. Urutannya floem dulu, dari yang terluar ya, urutannya itu floem dulu baru xilem. Floem yang di luar dulu baru xilem yang di dalam. Ibu ingatnya gini, xilem itu kayak ini agak maksa sih, tapi ibu ingatnya kayak gini. Xilem nyelem, xilem nyelem, xilem nyelem. Kalau nyelem itu kan di paling bawah kan. Nah, artinya dia setelah floem gitu. Kayak paling terakhir, nyelem itu paling bawah, nyelem itu berhubungan sama air, ya enggak? Jadi xilem itu nyelem paling bawah dan dia itu mengangkut air gitu. Maksa ya, tapi ibu ingatnya kayak gitu. Kalau kalian mau ingatnya kayak gitu nggak apa-apa. Floem itu depannya F kan? Nah, ibu ingatnya itu food itu makanan kan? Nah, floem itu mengangkut makanan gitu, senyawa organik gitu ya. Itu bedanya. Xilem, nyelem yang ada di dalam gitu kan, berarti setelah floem ya urutannya yang paling dalam mengangkut air. Kalau floem depannya food berarti makanan gitu, mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis atau makanan kayak gitu. Urutannya floem dulu baru xilem ya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas monokotil dan dikotil. Pasti kalian juga udah tahu ini. Kita ulang lagi bedanya apa monokotil dan dikotil. Dan kita bahas itu jaringan monokotil dan dikotil pada akar, batang gitu ya, daun gitu. Nanti akan kita bahas. Sampai sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan bisa banget langsung ke Google Classroom. Boleh di kolom komentar atau WhatsApp aja ke ibu.
Oke, kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf, semoga dimengerti. Ini dasarnya dulu tentang jaringan tumbuhan, baru nanti kita ke yang lainnya. Oke, kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya semuanya.